Suara Salatiga, milik kita semua. Informatif, edukatif, dan berbudaya. Tiga hal penting dalam kehidupan, yaitu keluarga, sahabat, dan cinta. Jika Anda tidak punya keluarga ataupun sahabat, Anda masih punya cinta untuk mendapatkan sahabat maupun keluarga. Suara Salatiga akan setia menemani aktivitas Anda hari ini dengan program acara yang menarik sepanjang hari. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Ayulang kamu, sambut harimu, mentari yang menanammu. Capai harapmu, capai citamu, banggakan semua. Suara Salatiga. Ngobrol kesehatan. Yakin membuat segalanya menjadi mungkin, cinta membuat segalanya menjadi berwarna. Teman setia, setiap menit itu terdapat satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Dan Palang Merah Indonesia merupakan organisasi yang sah secara undang-undang untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah transfusi dan pelayanan sosial kemanusiaan di Indonesia. Nah, darah kerap dibutuhkan oleh orang yang mengalami luka berat atau menderita penyakit tertentu seperti anemia, hemofilia, talasemia, dan leukemia maupun kanker darah yang lain. Nah, donor darah berperan penting dalam memastikan ketersediaan darah yang cukup dan aman di bank darah sehingga dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan. Lantas apa keuntungan dari donor darah bagi kita dan apakah ada persyaratan khusus untuk donor darah? Ngobras yuk, ngobrol kesehatan bersama Dr. Lina Nur Irmawati, SPPK MSD, dari dokter dari RSUD Dr. Subarkat Kota Salatiga dengan satu tema, seberapa penting sih donor darah itu. Langsung kita ketemu dengan narasumber cantik kita. Halo, selamat pagi Dr. Lina. Pagi Kak Gita. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah hadir ke Radio Suara Salatiga untuk berbagi informasi kesehatan tentang donor darah yang barangkali belum banyak juga diketahui oleh masyarakat ya. Supaya masyarakat juga tergerak untuk termotivasi untuk mendonorkan darahnya, karena selain bermanfaat untuk orang lain juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Betul. Begitu ya dok ya. Baik teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar tema obrolan, silakan nanti bisa bergabung lewat telepon di 0298323310 atau lewat WA atau SMS-nya di 081-904-880-999, dan ini juga bisa didengarkan lewat streaming di www.suarasalatiga.com. Baiklah, kita langsung saja mulai ngobrol kesehatan dengan tema seberapa penting sih donor darah itu bersama Dr. Lina. Nah, dari tadi kita ngomong donor darah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan donor darah itu, Dok? Ya, oke, terima kasih Kak Gita. Jadi donor darah itu merupakan kegiatan pengambilan darah dari satu orang pendonor yang nantinya akan dikelola oleh
PMI ya, atau Oke. bisa juga dari unit pelayanan darah dari sebuah rumah sakit. Kemudian setelah diolah nanti akan diberikan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi donor darah ini sifatnya sukarela, tidak berupa paksaan. Ya. Jadi benar-benar sukarela dari hati nurani masing-masing orang, tanpa ada paksaan, tanpa ada penekanan ya. Lalu kemudian untuk donor darah sendiri itu ada 2 macam Kak Gita. Yang pertama itu donor darah sukarela, yang kedua itu donor darah pengganti. Oh, Ya, kalau yang sukarela, sukarela yang seperti ya, apa ini, Bu? Sukarela ini yang benar-benar kita datang langsung ke pusat layanan transfusi darah. Ya. Secara mandiri. Jadi bahkan biasanya ada yang secara rutin ya melakukan donor darah, itu yang disebut sukarela. Tanpa tahu donor kita akan dipakai untuk siapa. Itu yang namanya sukarela. Sukarela. Kemudian yang satu lagi itu adalah donor darah pengganti. Kalau donor darah pengganti ini sudah disiapkan untuk darah pendonor ini akan digunakan untuk pasien siapa. Jadi biasanya kalau pada kondisi PMI itu kekurangan darah begitu ya, itu akan pasien kalau yang membutuhkan dan kebetulan tidak ada stok gitu, itu akan mencari donor pengganti. Oke. Ya, donor baik. pengganti sesuai dengan golongan darahnya. Kemudian donor pengganti ini akan datang ke PMI dengan sudah membawa nama, saya akan berdonor untuk pasien atas nama X di rumah sakit A begitu. Oke, baik. Ya. Jadi kalau yang sukarela itu kita dengan inisiatif kita sendiri datang misalnya ke rumah sakit kalau misalnya sedang ada donor darah atau mungkin ke PMI gitu ya Dok ya, dan kita nggak tahu nanti darah kita buat siapa. Ya. Tapi kalau yang pengganti itu mungkin ada permintaan ya, mungkin dari Ya, keluarga, berdasarkan permintaan dari keluarga, ada request gitu ya Ya. Dok ya. Baiklah. Nah ini Dok, ya pastinya misalnya ada di antara kita semuanya sudah ya termotivasi nih, saya pengen donor darah gitu ya. Tapi apakah semua orang bisa donor darah Dok? Apakah ada persyaratan khusus buat orang yang ingin mendonorkan darahnya? Ya, pasti ada ya persiapan khusus karena harus melalui screening. Oke. Yang pertama adalah usia. Usia, betul. berapa tuh, Dok? Usia ini 17 sampai dengan 60 tahun. 17 sampai 60 tahun. Ya. Oke. Jadi kalau pernah saya mengikuti suatu kegiatan donor darah ya, sering tuh ada di sekolah-sekolah SMA. Antusiasmenya sebenarnya tinggi, tapi ternyata siswa-siswa ini tuh usianya masih kurang nih, masih kurang dari 17 tahun. Jadi belum boleh. Belum boleh. Gitu. Kemudian maksimal di usia 60 tahun. Lalu kemudian yang kedua berat badan. Berat badan. Betul, berat badan ini ada batas minimalnya yaitu 45 kilo. 45. Ya, tidak ada batas maksimal. Maksimalnya. Ya, kenapa harus dengan berat badan minimal? Karena dengan berat badan minimal 45 itu diharapkan volume darahnya sudah cukup untuk bisa didonorkan. Tapi kalau berat badannya masih kurang, volume darahnya kan juga tidak sebanyak ketika sudah di angka Ya. 45. Nanti kehabisan ya Dok ya. Betul. Jadi Malah kekurangan. berat badan itu kan mempengaruhi total Ya. volume darah Darah. pada seseorang. Oke. Kemudian syarat berikutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah. Ya, tekanan Ya. darah ini diartikan dengan tekanan darah yang normal. Oke. Yang normal itu boleh berkisar antara untuk yang sistol atau yang atas ya istilahnya orang awam mengenal itu adalah 90 sampai dengan 160 itu masih diperbolehkan. 160 masih bisa. Masih diperbolehkan. Terus bawahnya Lalu Dok? untuk bawahnya itu ada di 60 sampai dengan 100. Oh, 60 Ya. sampai 100 bisa ya Dok ya. Bisa, ya. Oke. Kemudian selain tekanan darah, tahapan berikutnya adalah tentang kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin ini juga harus memenuhi syarat karena kalau kadar hemoglobin kita tidak baik, bagaimana kita akan memberikan darah yang baik untuk pasien ya. Iya, betul. Jadi kadar hemoglobin yang dipersyaratkan adalah 12,5 sampai dengan 17. 12 Ya, sampai. karena di atas 17 ini juga sudah dianggap tidak sehat karena memang ada penyakit yang dengan kadar HB yang tinggi ya. Tinggi. Ya, jadi Ya. di
dipersyaratkan di angka 12,5 sampai dengan 17. Lalu kemudian tidak menderita penyakit-penyakit kronis. Kemudian tidak sedang mengkonsumsi obat. Oh, iya. Mungkin kita sedang batuk pilek, nah itu tidak diperbolehkan. Lalu berikutnya nanti akan ada screening terhadap kesehatan dari pendonor sendiri. Tapi itu nanti dilakukan setelah pengambilan darah, betul, supaya memastikan bagaimana darah yang kita berikan ke pasien itu dalam kondisi baik, aman untuk pasien. Oke, setelahnya, justru setelahnya ya? Ya, jadi itu screening awal, baru nanti setelahnya, screening awalnya mungkin tetap dengan sebuah anamnesis dengan wawancara saja, apakah calon pendonor ini menderita penyakit infeksi menular, kemudian apakah ada riwayat darah tinggi, riwayat penyakit gula, itu akan tetap ditanyakan, tetapi nanti di pemeriksaan berikutnya akan dilakukan pemeriksaan supaya hasilnya lebih valid. Mungkin kan ada yang memang tidak tahu kalau ternyata menderita penyakit-penyakit tersebut, jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan di PMI gitu. Baik. Oke, Dok. Tadi dikatakan bahwa donor darah itu punya manfaat yang utama selain bagi pasien yang membutuhkan pasti bermanfaat. Tapi bagi kita yang mendonor gitu ya, itu manfaatnya apa, Dok? Oke. Kalau bagi kita yang mendonor jelas pasti ada manfaatnya. Iya. Yang pertama, mengurangi kekentalan dari darah kita sendiri, ya, terutama mungkin bagi laki-laki yang kadar hemoglobinnya itu cenderung lebih tinggi, otomatis kekentalannya lebih kental. Nah, dengan berdonor itu mengurangi kekentalan dari darah kita. Ketika kekentalan kita tidak terlalu kental ya, kekentalan kita oke lah gitu ya, berarti itu juga akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah, seperti contohnya hipertensi, gitu. Kemudian jantung, kemudian stroke. Nah, itu akan bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Lebih lancar gitu ya, Dok, ya. Istilahnya karena tidak kental, betul. Tidak kental, jadi alirannya semakin lancar. Oke, gitu. Baik ya. Ya, nah ini ternyata manfaatnya tidak hanya wah kita harus donor supaya untuk membantu orang lain. Tapi bagi kita ternyata juga untuk kesehatan kita gitu ya, yang perlu diketahui masyarakat gitu. Tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi memang ada efek untuk kesehatan dari pendonor sendiri. Jadi sama-sama selain kita berbagi, kita juga mendapatkan manfaat. Baik. Oke, nah ini Dok, kalau misalnya ada seseorang yang berniat untuk tadi sukarela untuk donor darah, di mana ini Dok bisa melakukan donor darah? Oke. Ya, di Salatiga ini untuk donor darah bisa dilakukan di PMI Kota Salatiga. Jadi sebenarnya ada layanan-layanan rumah sakit yang bisa mengadakan pelayanan donor darah ya Kak ya. Cuman memang di Salatiga ini baru ada di PMI saja, di PMI Kota Salatiga yang letaknya ada di Jalan Osa Maliki di depan Rumah Sakit Dr. Subarkat Citro Darmojo. Itu panjang. Ini agak panjang ya, Rumah Sakit RSDS gitu ya. Ada di seberang Rumah Sakit RSDS. Nah, di situ pelayanan untuk donor darah yang sifatnya sukarela tadi, jadi yang kita akan datang secara mandiri, itu bisa dilakukan di PMI setiap jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Itu setiap hari? Setiap bisa, hari ya. Kecuali untuk donor pengganti. Kalau untuk donor pengganti bisa dilakukan sewaktu-waktu. Baik. Karena kan memang sifatnya sito atau mendadak ya kalau donor sewaktu itu, donor pengganti. Itu sifatnya mendadak, jadi bisa dilakukan sewaktu-waktu. Bisa juga dilakukan ketika ada jadwal PMI mobile. Jadi kadang PMI melakukan donor darah di beberapa tempat ya, sering misalkan ada di Bank Jateng waktu itu pernah ada, lalu kemudian
misalkan ada perhimpunan profesi yang mengadakan kegiatan donor Donor darah. Waktu itu pernah ada ID mengadakan, nah, itu bisa. Waktu itu juga pernah RSDS juga mengadakan di Gedung Korpri waktu itu ya. Ya. Nah, itu juga bisa dilakukan di tempat tersebut. Dan langsung bisa daftar gitu ya dok ya mungkin. Nah, itu tergantung kebijakan dari masing-masing penyelenggara. Ada yang oke. mungkin mereka membatasi mungkin kadang kan ada souvenir atau apa gitu ya. Kalau yang di tempat-tempat itu ada penyelenggara yang membatasi sekian pendonor. Jadi gitu. biasanya nanti bisa dipantau dari IG-nya dari PMI Kota Salatiga. Ya, tapi yang pasti kalau di PMI Di PMI aman karena bisa Tiap hari dilayani bisa setiap ya. hari di jam 7 pagi sampai dengan 7 malam. Gitu ya. Oke, teman setia. Nah, ini kadangkala yang kalau yang sukarela itu buat siapa aja bisa ya dok ya. Iya. Nah ini kalau bagi yang tidak sukarela tadi, itu kan kadang ada satu pasien tertentu membutuhkan tambah darah, tapi masih kosong di bank darah sehingga Iya. harus ada request tadi ya dok ya. Nah itu apakah setelah orangnya diambil itu membutuhkan proses berapa lama supaya bisa diberikan kepada pasien? Ya, kalau prosesnya itu memang masih cukup panjang ya kak ya, karena setelah diambil kan ada proses-proses. Ya. Yang pertama sih uji saring dulu. Uji saring itu adalah uji yang dilakukan untuk menyaring infeksi-infeksi tertentu seperti yang dilakukan di pelayanan transfusi darah ya. Itu ada infeksi HIV, kemudian infeksi hepatitis B, hepatitis C dan juga sifilis. Nah, untuk pemeriksaan ini memang membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Jadi kita pastikan bahwa darah yang diberikan ini cukup aman ya, bukan cukup lagi, memang harus aman, dari sisi screening uji saringnya. Lalu setelah uji saring itu nanti baru akan dilakukan pencocokan terhadap pasien yang namanya dengan uji cross match. Jadi di reaksi silang antara darah pasien dengan darah donor. Jadi belum tentu nih setiap darah yang sudah aman dari uji saring itu aman untuk pasien. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan uji silang antara donor dengan pasien. Kalau itu sudah dilakukan aman, baru bisa diberikan kepada pasien. Oke, wow. Ternyata filternya memang Banyak, benar-benar harus iya. dok ya. Karena ini tadi, wong udah sama golongan darahnya aja bisa Belum jadi tentu. bisa nggak match ya, Ya, betul. dengan pasiennya. Betul. Begitu. Wow. Jadi bisa dari faktor pendonornya, bisa dari faktor pasiennya. Jadi kita harus pastikan bahwa match dulu nih. Nanti dari situ akan kelihatan kalau misalkan ada sesuatu ini yang kira-kira dicurigai bermasalah, ini bisa dari pendonor, bisa dari pasiennya. Sehingga harus dicarikan kantong yang lain lagi. Apalagi tadi kalau yang request tadi ya, Iya. sudah request tapi ternyata nggak cocok, harus mencari Betul. lagi. Oke, baik. Oke, nah ini sebelum kita break untuk dengarkan beberapa pesan ini ya, ada tipsnya nggak nih dok untuk persiapan nih ya bagi kita, misalnya aku pengen donor darah, tadi dikatakan untuk kesehatan kita itu sebaiknya berapa periode sekali, misalnya 1 bulan sekali atau berapa, atau tipsnya apa untuk persiapan kita mau donor darah ini dok? Ya, jadi untuk donor darah itu bisa dilakukan sekitar 12 minggu sekali. 12 Jadi minggu. sekitar 3 bulan ya. 3 Tapi bulan. memang kadang ada kebijakan yang 2,5 bulan itu sudah diperbolehkan. Jadi mungkin sekitar 2,5 sampai dengan 3 bulan sekali kita bisa berdonor. Kemudian untuk tipsnya, nah ini memang mungkin tidak ada persiapan khusus sebenarnya. Cuman mungkin persiapannya istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi ya. Kemudian kurangi makanan yang berlemak ketika kita akan melakukan donor. Apalagi donor-donor yang dilakukan secara aferesis. Jadi aferesis itu ada donor yang darahnya itu yang diambil hanya komponen yang dibutuhkan saja. Jadi komponen darah itu kan macam-macam ya kak. Misalkan, ini hanya butuh trombositnya saja. Jadi pas pendonor ini hanya diambil trombositnya saja, kemudian komponen darah yang lain dikembalikan. Jadi kayak muter gitu ya, kayak muter gitu. Nah, terutama untuk yang donor darah aferesis ini, ketika
sebelumnya itu kok makan makanan yang berlemak, itu sangat mempengaruhi kecepatan dari proses aferesisnya, proses pendonorannya itu. Iya. Karena kan tetap tarikannya lebih sulit ya ketika darah itu terkontaminasi oleh makanan yang berlemak. Jadi disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan berlemak sebelum berdonor. Kemudian istirahat yang cukup, lalu minum air putih yang banyak. Gitu. Minum air putih, betul. ya. Lalu yang terakhir, tidak beraktivitas berat sebelum melakukan donor darah. Oke, baik. Satu lagi nih dok, tadi dokter sudah spill sedikit ya tentang ada screening sebelum dilakukan donor. Itu screeningnya tadi mungkin dari tekanan darah atau apa? Mungkin apa lagi nih dok selain dari tekanan darah yang di screeningkan sebelum seseorang itu mau donor darah? Ya, selain tekanan darah itu juga akan di screening untuk hemoglobinnya. Hemoglobinnya ya. Jadi sebelum diambil darah akan dicek dulu dengan alat pemeriksa hemoglobin. Tapi cukup dengan tusukan di jari saja. Sekarang sudah lebih praktis gitu. ya. Dengan tusukan di jari nanti dimasukkan ke suatu alat, akan tampak di situ kadar hemoglobinnya itu berapa. Bila di atas 12,5 itu sudah aman untuk langsung melakukan langsung bisa kelihatan ya, hasilnya ya. Betul. Zaman dulu itu dengan metode yang masih konvensional, melayang atau tidak gitu. Kalau sekarang sudah bisa tahu nih. Oh ya, hasilnya oke, angkanya sekian, itu sudah bisa. Digital ya. Jadi lebih betul pas gitu ya. Jadi walaupun istilahnya gagal donor, saya tahu nih golongan darah saya apa, HB saya berapa, tahu. Betul. Kalau begitu kan ternyata kurang nih HB-nya, bisa antisipasi dulu ya. Nanti untuk berikutnya bisa lolos. Gitu ya. Baik, itu persiapan buat teman setia yang termotivasi untuk melakukan donor darah gitu ya. Nah, mungkin juga ada nih yang belum pernah ya. Mungkin masih ada angan-angan gimana nih proses selanjutnya setelah darah diambil dari pendonor. Lalu apakah ada efek sampingnya gitu ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi ya Dokter Lina ya. Kita akan dengarkan beberapa pesan dulu. Nanti kita akan kembali setelah beberapa pesan. Jadi teman setia jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Ngobrol kesehatan. Adik ki lho, kebiasaan kalau nonton TV malah TV-nya yang nonton adik. Ditinggal tidur. Kipas angin juga masih nyala. Siang-siang gini lampu juga masih benter. Apa sih Bu? Iki lho Dek, besok lagi kalau mau tidur pastikan dulu nek wis gak dipakai ki yo mbok yo dimatiin. Mari budayakan hemat energi, kurangi biaya dan jaga bumi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Salatiga FM. Ibu, ini loh setrikanya masih nyala. Katanya suruh hemat energi. Suara Salatiga. Ngobrol kesehatan. Baik teman setia, kembali kita satukan hati di Ngobrol Kesehatan bersama Dr. Lina Nur Irmawati, SPPK MSc, dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Subarkat, dengan satu tema, seberapa penting sih donor darah itu? Saya takut salah menyebut Dr. Subarkat. Nama baru. Jadi belum lidahnya belum terbiasa ya. Baik dokter, kalau tadi sudah disampaikan tipsnya untuk persiapan bagi kita yang mau donor darah, kemudian screeningnya apa aja sebelum melakukan donor darah, lalu setelah darah diambil gitu ya dari pendonor, bagaimana sih dok proses selanjutnya? Apakah diproses dulu atau bisa langsung diberikan kepada pasiennya atau bagaimana dok?
Oke, jadi setelah darah diambil dari pendonor itu tidak berhenti sampai di situ ya Kak. Jadi harus ada proses-proses berikutnya. Proses yang pertama adalah uji saring dulu terhadap penyakit-penyakit infeksi seperti sifilis, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Di screening dulu. Screeningnya juga kalau di PMI menggunakan teknologi yang bagus ya. Jadi memang membutuhkan waktu yang tidak cepat. Setelah itu dari PMI nanti akan didistribusikan ke rumah sakit jejaringnya. Jadi di Salatiga ini hampir semua rumah sakit itu belum ada yang melakukan pelayanan transfusi darah sendiri sehingga masih mendapatkan dropping dari PMI. Setelah di dropping nanti ketika misalkan ini di dropping ke RSDS lalu nanti ada kebutuhan darah dari pasien. Ada permintaan darah dari pasien misalkan butuh 2 kantong begitu ya Kak. Nah itu nanti akan dilakukan pemeriksaan tambahan lagi di rumah sakit yang dinamakan uji silang. Uji silang ini adalah uji pencocokan antara darah donor dengan darah pasien. Dilakukan pencocokan terlebih dahulu. Apabila hasilnya sudah cocok baru boleh diberikan kepada pasien. Apabila nanti ternyata hasilnya tidak cocok, itu masih bisa di pemeriksaan dengan kantong yang lain lagi. Bisa jadi ini karena pendonornya nih. Pendonornya ternyata ada antibodi yang menghasilkan hasil reaksi yang positif gitu ya terhadap pasien. Jadi dicarikan dengan kantong yang lain lagi. Kalau pendonor yang bermasalah biasanya diberikan dengan kantong yang lain, hasilnya menjadi aman. Itu bisa diberikan. Tetapi beda ketika yang bermasalah ini adalah dari pasiennya. Jadi ada pasien-pasien yang memang memiliki antibodi sehingga menimbulkan reaksi yang tidak cocok gitu ya terhadap darah dari pendonor. Nah itu nanti bisa diberikan alternatif-alternatif lain. Bisa diberikan dengan komponen-komponen lain atau ya kalau memang ini clear dari pasiennya ya, itu biasanya dilakukan edukasi, kemudian penjelasan kepada pasien. Jika pasien setuju nanti harus ada persetujuan terlebih dahulu, baru darah itu bisa dikeluarkan. Tapi dengan catatan bahwa dicarikan ke yang kadar kepositifannya itu paling rendah. Jadi positifnya itu kan bertingkat ya, ada 1 sampai 4. Nah, itu harus dicarikan ke positifnya yang paling rendah, yang relatif aman untuk diberikan. Semuanya ya. Biar bisa match tadi, Dok ya. Tapi agak rumit juga ya, Dok ya. Artinya kalau misalnya dia semuanya nggak ada yang cocok gitu, terus bagaimana gitu? Kalau semua tidak ada yang cocok itu bisa dimungkinkan sebenarnya dari pasiennya Kak. Kalau dari pasiennya istilahnya ya memang ada sesuatu nih di pasien. Jadi kita carikan yang tingkat kepositifannya yang paling rendah tadi. Tapi kalau dari pendonor diganti dengan kantong lain, hasilnya bisa match. Tapi kalau dari si pasiennya ini istilahnya belum diapa-apain aja dia sudah menunjukkan hasil reaktif, hasil positif kok, apalagi ditambah dengan si pendonor gitu ya. Itu biasanya kita carikan yang kepositifannya paling rendah. Tapi ya dengan catatan tetap harus ada penjelasan ke pasien, kemudian harus ada persetujuan tentang resiko terjadinya reaksi transfusi. Itu biasanya Dok kalau ada reaktif tadi itu seperti apa sih Dok? Demam atau bagaimana sih reaksi dari tubuhnya itu? Reaksi transfusi itu macam-macam, dari yang ringan sampai yang berat ya Kak. Kalau yang ringan itu bisa sih gatel, demam, itu sudah reaksi transfusi sebenarnya. Kalau yang berat bisa sampai terjadi nanti jadi kuning karena memang ada, terus jadi ada reaksi hemolitik ya, jadi ada perusakan dari sel-sel sehat di dalam tubuh pasien ini. Itu kalau yang berat. Tapi kalau yang ringan itu ya gatel, demam, itu tetap harus dihentikan dulu. Dihentikan dulu, nanti dilihat dulu perkembangannya. Kalau masih memungkinkan untuk dimasukkan lagi. Tetapi ada batasnya nih, darah itu bisa dimasukkan ke pasien lagi, itu ada batasnya. Kalau sudah melalui batas itu ya sudah tidak bisa dimasukkan lagi, harus diganti dengan kantong yang baru. Sehingga memang harus dipastikan bahwa ketika akan masuk darah itu pasien itu dalam kondisi baik.
tidak demam, tidak demam. Jadi tahu ya penyebabnya itu dari darahnya atau memang dia demam sendiri. Ya, gitu. Kalau sudah dari awal sudah demam kan kita tidak tahu nih apakah ini reaksi transfusi atau memang perjalanan. Jadi memang nggak boleh kondisi demam, harus kondisi baik dulu baru masuk darah. Oke, baik. Ya, ini mungkin kalau baru awal-awal ada reaksi mungkin penyesuaian dulu ya. Betul, karena tetapnya namanya benda asing ya. Benda asing masuk ke dalam tubuh pasti ada reaksi. Tapi nanti seiring waktu ternyata kok terus aman, berarti bisa lanjut lagi gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang mau donor darah gitu, itu seberapa banyak sih darahnya yang diambil, Dok? Ya. Nanti pada takut gini, aduh nanti diambil berapa nih? Kehabisan darah saya gitu ya. Jadi yang diambil itu hanya sekitar 350 cc saja. 350 satu kantong itu ya, Dok, satu kantong itu 350 cc saja. Itu tidak seberapa sebenarnya dibandingin dengan total volume darah tubuh kita ya. Karena gampangnya begini. Volume darah di tubuh kita itu 70 cc per kilogram berat badan. Kalau berat badan kita misalkan 50, itu kan 3.500 diambil. Ya, sangat-sangat cukup ya. Ya. 2 kantong pun sebenarnya cukup. 2 kantong sebenarnya cukup, itu kan tergantung kadar HB-nya ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang memang dia harus diambil darah untuk menurunkan hemoglobin tadi, itu kadang bisa sampai 2-3 kantong juga diambil. Jadi tergantung kadar HB dan berat badan dari si pasien yang akan diambil darahnya ini. Tetapi ya itu tidak boleh langsung sih, Kak. Kalau langsung ya tetap nanti bisa jadi tetap berjeda. Baik, Dok, dari pengalaman donor itu ya, Dok ya. Itu kan saya lihat ada beberapa ya, Dok, yang ini waktu diambil itu ada yang aliran darahnya itu lancar, cepat gitu ya. Jadi cepat penuhnya. Jadi tapi ada yang pelan dikit-dikit. Jadi misalnya mulainya bareng gitu ya, yang satu sudah itu selesai ya, itu kenapa ya, Dok ya? Terus solusinya gimana, Dok? Ya, itu sebenarnya juga yang pertama terpengaruh karena kekentalannya. Kekentalan masing-masing pendonor kan berbeda-beda ya. Yang kedua juga tadi makan makanan berlemak itu mempengaruhi lancar atau tidaknya dari aliran darah saat dilakukan donor darah itu. Oke, jadi gitu ya, Dok ya. Tapi intinya kalau mengikuti tipsnya itu lebih lancar ya, aman. Maksudnya kalau lancar tuh kan cepat selesai gitu. Betul. Ya, nggak usah lama gitu ya. Oke. Deg-degannya tuh cepet hilang gitu ya. Ya namanya kita melihat begini tangannya kemeng juga ya. Kalau nggak belum gitu. Baik, nah ini, Dok. Kalau misalnya seorang sudah donor gitu, Dok, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah yang tadi didonorkan? Pembentukan darah baru gitu loh, Dok. Pembentukan darah baru itu sebenarnya untuk sel darah merah ya, Kak, itu 120 hari sebenarnya. 120 hari. Ya, sehingga disarankan untuk melakukan donor darah lagi itu kan 120 hari. Itu harapannya sudah muncul sel darah yang baru sudah tergantikan, yang waktu itu terambil keluar itu sudah tergantikan dengan yang baru. Iya, dan walaupun tadi sebenarnya kalau misalnya HB-nya bagus mencukupi sih sebenarnya ya, tidak harus 1 kantong ya itu dia, Dok ya. Iya. Baik, Dok. Nah ini, Dok, apakah ada efek samping bagi kita yang donor darah gitu, Dok? Kalau habis donor darah, efek sampingnya gimana? Keliengan atau bagaimana? Kalau efek samping ya sebenarnya relatif minimal sih. Ada keliengan, ada mual, itu sebenarnya hal yang wajar. Karena mungkin ada secara psikis mungkin tidak siap dengan pengambilan darah. Kadang itu kalau pas kita donor di luar ya, Kak, yang donor massal gitu ya, kan bareng-bareng sama yang lain. Iya, betul. Terus kadang itu mungkin kalau pengen ya, terutama cewek-cewek itu ya, karena saking pengennya, pengen donor nih, akhirnya memberanikan diri walaupun mungkin sebenarnya belum berani banget gitu ya. Lihat teman-temannya ikut jadi ikut ya. Nah itu mungkin secara psikis dia tidak terlalu siap ya, sehingga biasanya terus setelah pengambilan itu ada pusing, ada sedikit rasa. Karena saya sendiri pernah mengalami. Waktu itu diambil 350 ya. Itu
habis diambil donor itu saya langsung gelap gitu. Padahal sebenarnya sudah sangat siap. Cuman karena mungkin lelah. Karena sebelumnya karena sebelumnya tim ya. Nanti saya terakhir ya gitu. Nah, itu ternyata ya mungkin sudah capek kan ya. Jadi habis itu sempat aduh kok ini ya berkunang-kunang gelap gitu. Udah habis itu istirahat sebentar, tiduran sebentar sudah enak. Jadi yang paling sering itu pusing kemudian mual sama memar di daerah tusukan. Ya, jadi memang sarannya ketika habis diambil jarumnya itu ditekan terlebih dahulu. Oh, gitu. Supaya tidak terjadi memar, perdarahan berhenti, tidak terjadi memar. Itu aja sih Kak efek samping yang. Jadi sebenarnya nggak begitu ini ya. Sama saat kita disuntik pun juga memar bisa memar juga kan. Ya, prinsipnya sama kan karena ada pembuluh darah yang terluka ya ketika ada penusukan. Nah, di situ kan potensi terjadi pembuluh darah itu ada perdarahan di situ ya. Jadi kalau tidak ditekan terlebih dahulu akhirnya terjadi memar. Sehingga harus ditekan dulu 5-10 menit untuk kemudian bisa dilepaskan dan diberi penutup. Baik. Nah, ini Dok, mungkin sudah ada aturan ya dari Palang Merah gitu ya untuk ngambilnya itu 1 kantong atau 350 cc gitu ya. Nah, itu seberapa penting peran 1 kantong darah dari pendonor untuk pasien gitu Dok? Jadi 1 kantong itu sangat berperan. Kayaknya kita hanya melihatnya cuma 1 kantong paling nanti bisa cuma buat 1 pasien nih. Ternyata tidak Kak. Wow. Ternyata tidak. Jadi dari 1 kantong ini nanti akan diolah lagi bisa menjadi 3 komponen. Jadi bisa untuk 3 pasien yang berbeda. Yang komponen pertama adalah komponen packed red cell, itu untuk sel darah merah saja. Sel darah merah. Ya, kemudian komponen kedua itu trombosit atau keping darah. Yang biasanya dipakai untuk pasien-pasien demam berdarah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah frozen plasma atau FFP, plasmanya. Yang bening itu dari beningnya, ya. Jadi setelah diolah itu menjadi 3 komponen itu, sehingga 3 komponen ini bisa dipakai semuanya. Betul. Dan jadi untuk pasien yang berbeda. Betul. Jadi tidak hanya dari 1 kantong itu kembali ke 1 pasien, tetapi bisa bermanfaat untuk 3 pasien. Karena 1 pasien kadang ada yang membutuhkan 2-3 kantong. Betul. Begitu ya Dok. Komponennya juga berbeda-beda. Ada komponen yang sel darah merah, ada yang trombosit, dan ada yang plasma saja. Baik. Terus satu lagi Dok, bagaimana nih pelayanan darah di RSDS ini Dok? Ya. Pelayanan darah di RSDS kami sudah bisa melakukan pelayanan untuk transfusi darah, tetapi memang untuk stok darah kami masih mendapat stok dari PMI. Ya, dari PMI. Kemudian untuk uji saring terhadap donor itu kami lakukan di rumah sakit. Jadi kami menerima itu sudah di uji saring yang tadi ya Kak, penyakit infeksi sudah dilakukan di PMI, kemudian di drop ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kita tinggal melanjutkan untuk pemeriksaan uji saringnya saja. Kemudian nanti untuk pelayanan yang tidak bisa kami layani itu bisa dilayani di PMI lain. Kalau di PMI Salatiga tidak ada, kita masih punya kerjasama dengan PMI Kota Semarang dan PMI Kota Surakarta. Oke, baik Dok. Ini ada yang bertanya nih Dok, terkait dengan tema obrolan kita Dok. Selamat pagi dokter, saya Kartika, ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kadar hemoglobin. Dulu saya pernah mau mendonorkan darah Dok, tapi waktu dicek ternyata kadar hemoglobin rendah sehingga belum bisa donor darah. Monggo Dok. Ya, ini problem para wanita. Para remaja. Iya, terutama mungkin remaja ya. Ya, ini memang problem kadar HB yang kurang untuk para wanita ya. Jadi tipsnya adalah kita perbanyak dengan makanan-makanan yang mengandung zat besi. Ya. Sekarang yang lagi banyak tren itu buah bit itu ya Kak ya. Buah bit itu bagus untuk meningkatkan HB dan ternyata sekarang banyak ya yang dijual dalam bentuk cold press juice. Itu kan tidak terasa baunya, bau tanahnya tidak kerasa Kak. Kalau ini saya membuktikan, saya pun juga minum ya. Ternyata kalau sudah dibikin cold press juice ini kemudian dicampur dengan buah yang lain atau sayuran yang lain, itu sudah tidak terasa bau
tanahnya. Padahal kalau kita lihat buah aslinya itu kan bau tanah banget bau gitu. Tanah banget. Ya, itu buah bit itu bagus. Kemudian juga ada tablet tambah darah, di mana sekarang tablet tambah darah ini sudah dibagikan secara gratis juga ya ke anak-anak remaja usia SMP sepertinya sudah dapat, bahkan kalau nggak salah itu setiap seminggu sekali mereka dibagikan. Nah, itu tinggal diminum atau tidak nih sama para remaja ini. Harus diminum di situ ya. Padahal ini bagus untuk meningkatkan hemoglobin. Meningkatkan hemoglobin karena ya itu biasanya remaja itu kan kadang mereka ada yang diet atau apa gitu ya, mereka jadi ada berkurang gitu. Padahal namanya sudah dikemas ya menjadi pil cantik. Ya, tapi pil cantik maksudnya biar semangat untuk minum. Iya. Kalau habis minum jadi cantik gitu ya dok ya. Oke, satu lagi yang bertanya nih dok. Bolehkah saya donor darah pada penderita toksoplasma? Ya, monggo dok. Ya, untuk penderita toksoplasma itu tidak disarankan karena penyebarannya masih dengan melalui penularannya ya, itu dengan melalui darah. Jadi memang tidak disarankan untuk toksoplasma ini berdonor. Oke, jadi nggak boleh ya. Baiklah, satu lagi nih dok. Kita kan tahu tuh golongan darah itu ada A, B, O, AB gitu ya dok ya. Nah itu kok ada yang AB plus, AB min, itu maksudnya bagaimana itu dok? Iya. Jadi penggolongan-golongan darah itu sebenarnya banyak banget mbak. Banyak banget. Cuman yang kita familiar itu ada golongan ABO. Jadi ada 4 ya, A, B, kemudian O dan AB. Lalu satu lagi adalah resus. Resus itu positif dan negatif. Nah, di Indonesia itu didominasi oleh golongan resus positif. Semuanya ya, baik A, B, O, betul, AB. Betul. Jadi resusnya positif di Indonesia ini. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia yang ini resusnya positif. Tetapi memang ada pasien-pasien yang resusnya itu negatif. Tetapi memang sangat-sangat jarang. Saya selama berdinas di RSDS itu baru menemukan 1 pasien dengan resus negatif. Ya, sampai waktu itu kami sampai ulang beberapa kali untuk memastikan bahwa benar-benar ini resusnya benar negatif atau tidak gitu ya. Itu ada 1 pasien yang resus negatif, selebihnya resus positif semua. Nah ini dok, padahal pasien nih dok resus negatif, kalau dia membutuhkan donor darah gitu ya, terus bagaimana nih dok? Nah, kesulitan ya, betul. Untuk mencari. Ini termasuk golongan darah yang bisa dibilang langka ya untuk resus negatif. Kalau golongan AB, O, AB ini sudah tidak langka lagi sih saat ini karena memang mungkin kesadaran dari pendonor itu sudah tinggi sehingga hampir bisa dipastikan stok golongan darah masing-masing itu tercukupi aman. Tetapi memang untuk yang resus negatif ini yang bisa dibilang ini langka sehingga pada pendonor-pendonor yang memiliki resus negatif itu tidak disarankan untuk melakukan donor secara rutin. Istilah kata dieman-eman begitu ya kak ya, karena kalau sudah dia donor kemudian tidak terpakai malah sayang, akhirnya terbuang. Padahal waktu untuk berdonor lagi masih 2,5 sampai dengan 3 bulan lagi. Jadi biasanya ada komunitas untuk pendonor resus negatif. Bila ada kebutuhan baru dihubungi oleh PMI. Begitu. Karena sayang kalau sudah berdonor dan tidak dipakai. Iya. Itu berapa lama sih dok masa berlakunya darah, expirednya darah yang udah diambil gitu? Sejak diambil ya, sejak diambil ini 35 hari. Berarti harus segera. Ya, jadi kalau 35 hari tidak terpakai kan berarti terbuang nih. Padahal dia baru bisa donor lagi 2,5 sampai 3 bulan lagi. Padahal selama 2,5 bulan ada nanti kalau ada betul. Oke, baiklah. Iya, dok. Nih nggak terasa nih kita udah nyampe di akhir ngobrol kita hari ini ya dok ya. Mungkin terakhir dok, take home message untuk pendengar radio terkait dengan
tema obrolan kita tentang donor darah gitu dok. Ya, teman setia Radio Suara Salatiga, bulan ini kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh di tanggal 14 Juni 2026. Tema yang diusung pada tahun ini adalah selamat setetes kemanusiaan, donasikan darah, selamatkan nyawa. Jadi di sini kami mengajak para teman setia Radio Suara Salatiga untuk menjadi pahlawan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan darah, karena begitu besar peran kita untuk pasien-pasien tersebut. Mari kita berdonor darah di Salatiga ini bisa dilayani di PMI Kota Salatiga. Oke, dan itu setiap hari ya dok ya? Ya. Dari jam 7 pagi sampai jam malam gitu ya dok ya? Jadi tidak perlu misalnya nanti nunggu pas ada di mana gitu. Kalau ini tiap hari bisa, asal kita udah ada niat langsung aja gitu ya dok ya. Betul. Oke, baik teman setia tanpa terasa sampai kita di penghujung acara Ngobras pagi ini. Terima kasih Dokter Lina kehadirannya di studio. Terima kasih oleh-olehnya yang menggugah semangat kita semuanya untuk berbagi dengan donor darah untuk membantu sesama kita. Kami nantikan untuk informasi kesehatan lainnya dari RSDS Kota Salatiga. Baik teman setia, tidak hanya memelihara kesehatan tubuh secara fisik, rutin melakukan donor darah juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan mental. Pasalnya, pendonor akan merasa termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat sekaligus membantu orang lain. Mengingatkan bahwa setiap tetesan darah sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Sering melakukan kegiatan atau hal yang positif juga bisa membuat kondisi mental kita menjadi lebih sehat. Saya Gita Nugraha pamit. Dalam hidup kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Saya Gita Nugraha pamit, and you, bye-bye. Ngobrol kesehatan.